Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa kembali melalui renungan saat teduh bersama pada malam hari ini. Saat ini saya ingin mengajak kita berbincang-bincang mengenai kebiasaan kita yang kita lakukan sehari-hari. Salah satu kebiasaan yang sederhana, tetapi bisa memberikan kita sebuah sudut pandang yang baru, sebuah perspektif yang berbeda mengenai hubungan pribadi kita dengan Bapa kita yang di surga. Tetapi sebelumnya kita mari menundukkan kepala kita berbimbingan dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mengucap syukur. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya saat ini Engkau juga ada di dalam rumah kami, Engkau berada di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau juga berkenan untuk mengurapi kami dengan Roh-Mu yang penuh dengan hikmat. Kami boleh mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dan apa yang Kau ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka ayat yang mendasari renungan kita pada malam hari ini. Terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, sebuah ayat favorit bagi semua orang, termasuk ayat favorit saya ketika saya masih kecil. Ya, walaupun sekarang saya juga masih kecil. Yohanes 14 ayat yang ke-6, demikian firman. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jemaat yang terkasih, judul renungan kita pada malam hari ini adalah online. Sebuah kebiasaan yang sering kita lakukan setiap hari. Bahkan akhir-akhir ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan bergereja. Kita mengikuti ibadah minggu kita dengan cara online. Dan malam hari ini pun kita berjumpa lewat dunia maya dalam renungan ini. Saya percaya bahwa sebagian besar dari kita pasti memiliki perangkat smartphone, atau paling tidak kita mengenal dan bisa mengoperasikannya. Bagi kita yang memiliki perangkat smartphone, saya juga percaya bahwa ada keinginan di dalam hati kita untuk selalu terkoneksi dengan dunia internet. Ada kerinduan yang besar dalam hati kita agar kita selalu bisa online. Karena ketika kita terkoneksi dengan dunia internet, maka sebuah dunia yang begitu luas akan terpampang di hadapan kita. Di sana kita tidak hanya bisa mendownload materi-materi atau hal-hal yang penting buat kita, yang bisa menunjang karir kita, pekerjaan kita, meningkatkan soft skill kita. Tetapi di sana kita juga bisa belajar begitu banyak. Mulai dari hal-hal yang sederhana hingga hal yang begitu rumit, kita bisa pelajari dari dunia maya. Dengan kita terkoneksi dengan dunia maya, kita juga bisa melakukan sebuah usaha. Kita bisa berjual beli di marketplace yang tersedia. Kita juga bisa membeli makanan-makanan yang kita suka, kemudian diantarkan ke rumah kita. Atau kita bisa memesan moda transportasi tertentu untuk membawa kita ke sebuah tempat.
Dengan kita terkoneksi dengan internet, kita juga bisa bertatap muka dengan orang yang jauh dari kita. Kita bisa berjumpa melalui aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet yang biasa kita pakai untuk bekerja, atau kita bisa berjumpa melalui video call yang terakhir ini sangat berguna bagi kita yang akhir-akhir ini kita tidak bisa pulang untuk menjenguk orang tua kita. Dengan video call kita bisa melepaskan kerinduan kita bisa menyapa mereka, bertemu dengan orang tua kita, ayah, ibu, kakek, nenek, eyang, opa, oma, anak-anak, dan cucu-cucu kita. Bahkan yang menarik, Bapak Ibu sekalian, dengan kita terkoneksi dengan internet, kita akan mendapatkan seorang, atau lebih tepatnya sesosok asisten yang 24 jam siap untuk menjawab segala pertanyaan kita. 24 jam kali 7 dalam sehari, siap untuk memaparkan data-data yang kita minta dari internet. Dan asisten kita ini adalah sosok yang sabar, Bapak Ibu. Dia tidak pernah marah. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah dengan pasangannya, jangan marahin dia. Kasihan. Lebih baik marahin saja Google Assistant kita. Karena dia adalah sosok yang penyabar. Dia tidak mungkin memendam amarah, memendam kepahitan dalam hatinya. Tidak mungkin terjadi sore ini kita marah dengan Google Assistant kita dan besok pagi kita tanya, dia buang muka dari kita. Itulah sabarnya Google Assistant. Begitu menarik dan pentingnya kita untuk tetap terkoneksi dengan internet setiap saat. Membuat kita ketika kita mendapati diri kita unconnect atau terputus hubungan dengan internet, kita merasa seperti orang yang hilang. Kita merasakan dunia yang di sekeliling kita menjadi dunia yang begitu sempit. Keinginan kita untuk tetap terkoneksi dengan dunia maya menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendasar bagi kita yang hidup di dunia modern ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya di saat yang sama Allah Bapa kita yang di surga juga mempunyai keinginan agar kita selalu terkoneksi dengan Dia. Di saat yang sama Bapa kita yang di surga juga mempunyai kerinduan yang begitu besar agar kita selalu online dengan surga. Karena ketika kita terkoneksi setiap saat dengan Bapa kita yang di surga, maka tidak hanya kita bisa mendownload berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita, tetapi dengan kita terkoneksi dengan Bapa kita yang di surga, kita akan mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kita akan melihat segala perspektif dari perspektif Allah. Di situ kita akan menemukan jalan keluar. Di situ kita akan menemukan pemulihan. Dan di situ mukjizat boleh terjadi dalam hidup. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menginginkan untuk terkoneksi dengan internet, ada dua hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kita membeli paket data. Kita membeli paket data dengan uang kita pakai datanya, hingga datanya habis, kita membeli lagi. Tidak menjadi masalah selama kita memiliki uang. Atau hal yang kedua yang bisa kita lakukan, kita bisa mendekat kepada sumbernya. Kita mendekat kepada sumber yang bisa memastikan kita tetap terkoneksi dengan internet. Kita bisa mendekat kepada sumber yang bisa memastikan kita untuk tetap online. Dan sumber itu namanya Wi-Fi, bukan Wi-Fi. Selama kita dekat dengan sumbernya, maka kita dipastikan tetap bisa online di dunia maya. Tetapi ketika kita mencoba menjauh dari sumber itu dan di luar jangkauan Wi-Fi, maka kita akan mendapati diri kita terputus koneksi kita dengan dunia maya. Lalu bagaimana cara kita agar kita senantiasa terkoneksi dengan Bapa kita yang di surga? Kita tidak bisa membelinya. Kita juga tidak bisa menukarkannya dengan perbuatan baik kita yang tidak akan pernah cukup. Satu-satunya cara agar kita terkoneksi dengan Bapa kita yang di surga adalah kita harus mendekat kepada sumber. Firman Tuhan katakan melalui sabda Tuhan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun juga dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku."
Yesuslah sumbernya. Sumber yang bisa memastikan kita untuk bisa selalu terkoneksi dengan Bapa kita yang di surga. Yesuslah yang mampu memastikan kita untuk bisa selalu online dengan Bapa. Yesuslah yang memastikan kita telah diperdamaikan dengan Sang Pencipta. Tetap dekat dengan Tuhan Yesus melalui setiap sapaan doa-doa kita setiap hari, dan lewat setiap tutur kata, sikap, dan tingkah laku kita yang baik yang bisa menjadikan kita menjadi saksi-saksi Kristus. Kalau kita setiap hari selalu mempunyai keinginan untuk terkoneksi dengan internet, kalau setiap kali kita juga mempunyai kerinduan untuk selalu online, maka di saat yang sama kita juga harus mempunyai keinginan dan kerinduan yang jauh lebih besar untuk kita selalu terkoneksi dengan Bapa kita di surga, untuk kita selalu online dengan Pencipta kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ingat online dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk firman kita pada malam hari. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Begitu sederhana dan begitu singkat, tapi kami percaya firman yang boleh kami dengarkan ini boleh memperlengkapi kami sedemikian rupa. Dan kiranya Kau berkenan ya Bapa untuk memberikan kami hati yang sedemikian ini, hati yang sedemikian rindu untuk kami selalu dekat dengan Tuhan Yesus, agar kami boleh selalu dipastikan terkoneksi dengan Bapa kami yang di surga, agar kami selalu bisa online dengan Pencipta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lain waktu. Tuhan berkati.